Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah sosok ini ternyata merasa sangat bersalah karena telah mengecewakanmu dan membuatmu terluka. Ternyata sosok ini merasa sangat bersalah, telah mengecewakanmu dan membuatmu terluka. Sora akan selalu menegaskan dan mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk umum, bukan pribadi, ya. Jadi untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate, bisa hanya resonate sedikit, banyak, ya, berapa persen aku nggak tahu. Silahkan dilihat kondisinya. Tapi kalau kamu pingin, Kak Sora, aku maunya yang jelas ya, semua untuk aku, ya. Silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, ya. Kamu bisa DM untuk booking personal reading. Nah, itu nanti istimewa hanya untuk kamu, oke? Kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang telah merasa bersalah, membuatmu kecewa dan terluka. Teman-teman, orang ini sepertinya ya merasa sangat bersalah, itu salah satunya karena banyak mendapatkan pertanda, mendapatkan banyak sinkronitas gitu ya, tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini sangat mungkin ingin memulai suatu inisiasi komunikasi sama kamu, ya, karena mungkin sudah lama tidak ada komunikasi di antara kalian, ya, atau tidak ada kabar. Tapi bisa saja orang ini juga menyakiti kamu, mungkin melalui perkataan dia secara langsung atau tidak langsung, ya. Dia menyakiti melalui perkataan dia, karena birds juga melambangkan komunikasi, dan mungkin saja komunikasi di antara kalian itu ada yang bermasalah lah ya gitu ya, mungkin nggak mulus dan sebagainya ya teman-teman. Nah, orang ini kenapa sih kepingin untuk mulai komunikasi sama kamu? Nampaknya ada pengajuan hati yang ingin dia sampaikan, ya. Kayaknya orang ini ingin minta maaf dan sangat mungkin ingin kembali bersama dengan kamu, atau justru membawa hubungan kalian ke tahap yang lebih serius. Orang ini merasa bersalah karena banyak energi ketidakjujuran sebelumnya, dishonest. Banyak dia tidak jujur sama kamu, ya. Mungkin dia tidak jujur soal perilaku dia di belakang kamu, perkataan dia di belakang kamu, tidak jujur mungkin soal kehidupannya, soal latar belakang siapa dia, mungkin tidak jujur soal keluarganya, tidak jujur soal perasaan dia, atau ada manipulasi, atau ada orang ketiga. Apapun itu, jujurnya adalah ketidakjujuran, ya. Itu yang menjadi masalah. Selain itu, orang ini punya sisi NPD yang sangat mungkin banget, mungkin sebelum-sebelumnya ya, ketika dia banyak nggak jujur, dia itu punya sisi NPD. Jadi ketika dia nggak jujur pun mungkin dia tidak sebelumnya tidak mau mengaku, ngeles, ngindar, malah menyalahkan kamu balik, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari NPD ya teman-teman ya. Selalu merasa dirinya benar, itu sangat mungkin. Selalu merasa dirinya banyak yang suka, oke banget gitu ya. Ini penanda. Dan di sini ada energi juga seseorang yang sangat-sangat dekat sama keluarganya, teman-teman ya. Di sini sangat mengutamakan keluarganya. Kita lihat lagi ya. Mungkin ada energi apalagi dari hal yang mungkin membuat kamu sangat kecewa dan terluka. Teman-teman, awalnya dia itu sangat-sangat NPD ya. Oke, sangat merasa mungkin dirinya nggak butuh kamu, ya, dia bisa sendiri dan sebagainya. Namun ternyata ada energi dia yang masih sangat terobsesi sama kamu, dia tidak bisa lepaskan kamu begitu saja. Sehingga sejauh apapun dia mencoba menghindar, dia selalu pada titik kembali lagi ke kamu ya. Selalu ada energi kembali lagi ke kamu, seperti sulit untuk menghindar. Sebelumnya dia banyak ya, denial, banyak kayak enggak lah, aku bisa tanpa kamu, atau ada yang lain ya. Cuman perasaan, situasi, dan keadaan, dan banyak sekali penanda ya, pertanda. Jadi buat yang khususnya buat orang-orang yang selalu berpesimis ya di kolom komentar Sora gitu ya. Emang bisa ya Sora orang kayak gitu berubah lalala. Nih aku udah kasih tahu ya, di kartu pembuka itu ada kartu yang namanya sign sama synchronicities. Jadi orang itu kalau udah dapat
pertanda secara personal, itu kan kita nggak pernah tahu ya dalam hati seseorang dan perjalanan hidup seseorang. Orang ini ada yang sedang juga mungkin bersih baku dengan urusan masalah legal atau masalah hukum ya, atau memang dia tuh kerjanya yang berhubungan dengan hukum, itu juga mungkin ya. Dan mungkin banget dia itu merasa bersalah karena selain dia tidak jujur sama kamu, mungkin sekali dia pernah menghadirkan cinta lain ya, mencoba mencari pengganti kamu ya. Dan begitu banyak kepura-puraan ya. Ini jadi adalah energi yang sangat-sangat membuat kamu sedih, kecewa, ada kebohongan, kepura-puraan, ketidakjujuran, mencoba mencari pengganti kamu gitu ya. Dan apa yang sekarang terjadi sama perasaan dia, apa yang sekarang terjadi dengan koneksi dia dengan kamu, atau apa yang terjadi dalam hubungan kalian adalah segala sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dan saat ini dia sangat mungkin sedang rajin memantau kamu, sedang rajin untuk mungkin mau tahu bagaimana pergerakan kamu sekarang, untuk menunggu waktu yang tepat mungkin untuk bergerak ke kamu, teman-teman ya. Untuk bergerak ke kamu, mau tahu kondisi kamu gimana, keadaan kamu gimana sekarang. Karena jelas ya, energi merasa bersalahnya itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat dominan. Sekarang kita lihat dulu ya, siapa dia, bagaimana kehidupan dia tanpa kamu, siapa dia. Teman-teman, orang ini secara intuisi terus merasa kepikiran kamu, terus merasa bersalah karena memang di sini secara intuisi kalian terhubung dengan kuat. Bisa saja dia adalah orang dengan energi divine feminine ya. Orang ini mungkin sudah punya relasi yang cukup lama sama kamu ya. Jadi ini bukan suatu relationship yang baru. Kalau sholat di sini kebanyakan sudah cukup lama ya. Ada beberapa yang lebih tua dari kamu secara usia juga, ataupun secara pemikiran ya. Dan saat ini mungkin saja kondisi dia sedang tidak baik-baik saja secara keuangan ya. Ada beberapa hal yang ya sedang mungkin mengalami penurunan keadaan keuangan. Orang ini memang ada sisi oportunis ya. Orang ini tuh pandai melihat kesempatan, tapi di satu sisi juga pandai mempergunakan ya. Orang ini tuh pinter ngomong, pinter ngerayu ya. Mungkin salah satunya juga dia itu sangat-sangat bisa membuat kamu tuh terlena untuk ngobrol sama dia tuh banyak yang kayak cocok gitu ya. Kita lihat ya, apalagi sosok ini rasakan yang sudah membuat kamu kecewa dan terluka. Teman-teman, dia itu semakin merasa bersalah karena dengar segala omongan-omongan mungkin di luar sana soal dia, atau bagaimana soal dia memperlakukan kamu ya. Jadi di sini makin merasa dia mungkin malu, nyesel gitu ya, menghancurkan nama baik dia sendiri gitu ya. Dan dia merasa bersalah dengan kebiasaan buruk dia. Jadi kebiasaan untuk tidak jujur, kebiasaan berpura-pura, lalu mungkin mencari pengganti lain gitu ya. Player itu adalah suatu kebiasaan buruk, teman-teman. Makanya jangan dibiasakan punya kebiasaan buruk ya. Awalnya aku iseng-iseng, aku penasaran, tapi nanti lama-lama jadi kebiasaan ya. Dan orang ini menyesal karena dia pernah menjadi seseorang yang pergi begitu saja ya. Dia pergi begitu saja ketika sudah mungkin ketahuan, gak minta maaf sama kamu ya. Namun sekarang ketika tidak ada kamu di dalam kehidupannya dia merasakan energi, rasa kehilangan yang sangat kuat, dan sangat punya energi yang dia sangat merindukan kamu. Karena ketidakhadiran kamu di dalam hidupnya dia membawa energi kehampaan, kekosongan. Gak ada yang nemenin, gak ada yang support ya. Walaupun ada yang nemenin, itu kualitasnya beda, teman-teman ya. Kalian itu memang punya sudut yang sangat berbeda. Mungkin kalian punya dua sisi yang sangat kontras, tapi justru ketika sisi itu kontras, itulah sisi yang saling mengisi ya. Tuh, energi penyesalan keluar dua kali. Jadi ini menandakan orang ini berharap sebenarnya tidak perlu hal yang kemarin terjadi. Karena dia tahu ketidakjujuran dialah yang menghancurkan hubungan kalian ya. Karena kamu sekarang sudah menjauhi dia, karena kamu berusaha untuk fokus ke diri kamu sendiri, kamu sudah mengabaikan dia gitu ya. Nah, di saat itulah kamu nggak ada dalam hidupnya dia, karena kamu sudah fokus sama diri kamu sendiri. Kamu mungkin sudah nggak mau kasih dia kesempatan. Di sanalah dia mulai tidak bahagia ya.
banyak kesedihan karena tidak ada kamu di dalam hidupnya dia, ya. Seperti ada yang kurang, seperti ada yang kosong, ya. Memang ya terasa seperti ada jarak, seperti dia tuh bisa punya sedikit nafas gitu ya ketika kamu nggak ada, karena kemarin mungkin dia banyak merasa tertekan dengan energi merasa bersalah. Namun sekarang bisa terlihat bahwa ternyata dia tanpa kamu itu seperti ada kekosongan. Kenapa memangnya dia tanpa kamu? Dia merasa hidup dia itu seperti kurang berharga ya. Karena mungkin sama ini kamu kasih value di dalam hidupnya dia. Kamu membantu dia, mengayomi dia, mengajarkan dia, menolong dia. Apalagi kamu tuh banyak loh menanggung, ibaratnya gini loh, masalah dia itu ikutan jadi masalah kamu juga, ya. Responsibility, kamu ikut membantu dia menyelesaikan masalah dia, entah secara moral ataupun non moral. Misalnya ada masalah keuangannya, ya kamu ikutan bantu masalah keuangan dia gitu loh, ya. Dan kenyataan kalau dia secara pikiran masih selus menghayalkan kamu, ini kan jelas ya, adalah ada energi yang dia menginginkan kehadiran kamu. Ketika ada orang ketiga pun, ternyata kamu bisa lihat ya, dia di bawah kartu unsatisfied. Artinya apa? Dia pun akhirnya tidak merasa cukup atau tidak merasa orang ketiga bisa menggantikan posisi kamu, ya. Tuh, tidak sama, ya. Perasaan dia dengan orang ketiga itu nggak sama dengan sisinya kamu. Mungkin orang ketiga itu tidak memahami dia seperti kamu, tidak membantu dia seperti kamu, ya. Dan sekarang tidak ada kamu, ada rasa kehilangan yang sangat-sangat mendalam, ya. Ada rasa sedih, rasa kehilangan yang sangat mendalam. Karena energi magnet masih sangat kuat tarik menarik, ya. Masih ada gairah di sana. Ternyata kalian terhubung, ya. Karena ada energi penyeimbang. Jelas, karena kamu tuh seperti rumah buat dia, ya. Tempat dia mendapatkan keamanan, tempat dia mendapatkan kenyamanan, ya. Dan dia juga butuh kamu secara material, tuh, ya. Dia tuh memang butuh bantuan kamu dalam banyak aspek itu loh, ya. Apalagi dia melihat kamu tuh sangat bergerak sangat cepat sekali. Mungkin dalam tanda kutip dia melihat kamu tuh sudah seperti move on dari dia, meninggalkan dia benar-benar gitu loh. Sementara romantic feelings itu masih ada, perasaan romansa itu ternyata masih ada dari dia untuk kamu, ya. Mulai deh nyeselnya datang belakangan, ya. Apalagi sekarang kamu sudah menghindari dia, ya. Kamu sudah berusaha self love tadi. Kamu menghindari dia, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Dia menyesal menyimpan begitu banyak rahasia sama kamu. Termasuk mungkin dia menekan perasaan dia ya. Sebenarnya kalau dia itu kangen kamu, dia butuh kamu. Dan dia menyadari semua yang terjadi itu adalah bagian dari kesalahannya dia, ya. Ketika banyak pertanda, energi itulah yang menggugahkan gitu loh. Nih, gitu ya. Pertandanya itu sifatnya personal ya kalau Sora lihat. Ya. Karena dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan bahwa perasaan bersalah itu mengikat dia gitu loh. Ya, kalau Sora lihat di sini. Dan dia sadar kalau dia yang selama ini menyabotase hubungan kalian. Hubungan ini jadi sulit, gagal dan sebagainya karena kesalahan dia. Dan itu malah membuat area kehidupan dia yang lain juga ikutan berantakan, ya. Jadi ya makanya nyesel banget kan, karena area kehidupan jadi berantakan semuanya gitu. Karena kamu tuh punya pengaruh di dalam area kehidupan dia yang lain, bukan cuma percintaan doang. Ya tadi Sora bilang kamu bantu keuangan dia, mungkin kamu juga ada beberapa yang bantu keluarga dia gitu loh. Yang dia rasakan ke kamu, dia rasakan ke kamu. Dia berharap ya semesta itu berada di pihaknya dia untuk ngasih dia kesempatan untuk dia bisa kembali sama kamu, ya. Ini energi seseorang yang berharap masih ada kesempatan. Dan dia merasa bersalah sudah nyanyiin cinta kamu sama kebaikan yang sudah kamu berikan sama dia. Kini aku baru memahami kehilanganmu ternyata sesakit ini. Ya, ternyata sesakit ini dia kehilangan kamu. Ya.
Ada energi perasaan hilang yang mendalam. Aku kini menyadari bahwa jelas terbukti kamu melebihi semua yang pernah singgah di hati. Ya, tuh. Ternyata kalau dibandingkan sama yang lain ya kamu lebih istimewa. Kamu teristimewa. Masih ada nggak sih kesempatan untuk aku ingin kembali bersama dengan kamu? Kenapa? Karena dia gundah, risau, nggak tenang, tersiksa, dan obatnya tuh cuma bisa ketemu kamu, peluk kamu, ya. Karena dia kangen. Apalagi dengan pertanda yang kita sudah ngomong di awal. Karena dia berharap. Sekarang kan kamu terpisah nih sama dia ya. Dia berharap ini cuma sementara. Tuh. Karena kadang-kadang orang itu penasaran teman-teman. Udah dibilang, ingat ya waktu kita masih kecil, udah dibilang ya, misalnya jangan yang lari-lari nanti jatuh gitu ya. Tetap ngeyel lari-lari kita sampai kita jatuh baru kita sadar, oh iya ya. Ibu kita itu mengingatkan supaya kita jangan lari-lari di tempat yang tidak pada tempatnya ya. Misalnya nanti jatuh, terluka, sakit dan sebagainya. Tapi sifat manusia itu memang pada dasarnya kepo gitu ya. Kalau belum penasaran gitu ya, kalau belum ngerasain sendiri kadang nggak percayaan gitu ya. Sekarang udah terjadi barulah menyadari ya. Apalagi semakin kesini manusia itu semakin penuh dengan kecerobohan ya, penuh dengan kecerobohan, kurangnya pengendalian diri, kurangnya kesadaran. Itulah makanya teman-teman kenapa semakin banyak kesalahan dan makin banyak dalam tanda kutip kejahatan ya. Karena manusia itu satu cenderung ceroboh ya, tidak memikirkan jangka panjang, tidak memikirkan efeknya, egonya makin tinggi, merasa apapun yang dilakukan itu pembenaran gitu ya, tidak mau salah dan sebagainya, dan kurangnya kontrol diri. Misalnya kayak udah tahu ya melakukan hal itu salah, tapi lebih tergoda sama penasarannya atau hasil yang bisa didapatkan gitu ya, misalnya. Nah itulah pada kenyataannya dinamika dunia ya. Padahal kalau kita duduk pakai logika ditanya, mereka kan tahu itu salah gitu, tapi kenapa tetap dilakukan? Ya banyak faktor. Ada juga yang ngentengin, ah ya udahlah nanti inilah nanti itulah, lalala, panjang kali lebar lah ya. Haruskah aku ikhlaskan dirimu dengan orang lain yang lebih baik dari aku? Di satu sisi ada diri dia bertanya, apakah mungkin ada yang lebih baik dari aku untuk kamu? Ya. Yang akan dia lakukan jadinya ke depannya apa? Teman-teman pingin terhubung sama kamu ya, karena di sini jelas ada energi soulmate. Pingin punya energi terhubung, pingin punya energi terkoneksi, dan dia berharap ya di masa depan, di projectionsnya dia masih ada masa depan di antara kalian. Ya, karena dia merasa bersalah pernah mengghosting kamu, dia pernah ngilang, udah dia yang salah, dia yang ngilang dari kamu. Sora, pertanyaan klasik. Apa mungkin hubungan ini bisa dilanjutkan ke depannya? Sun, Tower, Coffin. Aku bilangnya susah ya, karena banyak dari kalian ini yang sepertinya sudah tidak ingin memberikan kesempatan lagi sama hubungan ini. Sudah kepingin untuk sendiri, dan keinginan kalian untuk berakhir itu sudah sangat kuat ya. Jadi sebenarnya bukan karena nggak bisa sih, tapi kan selalu Sora bilang ya, dari cinta itu kan harus diusahakan dua sisi. Kalau Sora di sini, banyak dari kalian yang menonton pada saat ini sudah kuat dengan energi pingin mengakhiri. Ini Sun ketemu Coffin, energi yang kuat ya, dan sendirian. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Sora lihat kalian memberikan kesempatan, mencoba, jadi mungkin sudah sampai ke titik yang cukup, udah nggak mau lagi dibujuk dengan cara apapun ya. Tuh, ini penanda, jadi aku nggak pakai. Ini udah berulang kali dicoba dari cara pelan-pelan, memberikan banyak kesempatan. Jadi kamu merasa mungkin juga banyak di sini yang ngerasa kayak dimanfaatin gitu ya. Jadi makanya merasa kayak nggak bisa deh Sora. Itu kan pilihannya teman-teman ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, bagaimanapun juga ini kan ada ikatan koneksi jiwa ya. Jadi silahkan kalau memang tidak mau dilanjutkan untuk diputuskan dengan niatan hati. Ya, mungkin memang makan waktu. Kadang-kadang kita tetap terkoneksi sama seseorang, ya. Tapi kan walaupun terikat pun memang nggak harus berakhir sama-sama ya. Ada beberapa case kok Sora tahu karena satu dan lain hal tidak bisa bersama-sama karena situasi, keadaan, status dan sebagainya ya. Jadi berikanlah waktu ya. Kalaupun memang
tidak mau hubungan ini dilanjutkan, untuk memutuskan koneksi itu juga butuh waktu sih ya. Atau kalaupun tidak ya, butuh untuk kalian menyadari bahwa itu semua tetap bisa terkontrol gitu loh. Maksudnya bukan berarti oh aku udah koneksi jiwa sama dia berarti dia mengontrol aku. Enggak, itu secara energi ya mungkin ya kamu akan terbawa perasaan, tapi melatih sikap hati, misalnya udah nggak mau ya, melatih sikap hati, kamu fokus sama diri kamu sendiri, itu akan pelan-pelan bisa berkurang gitu loh ya. Tapi beda cerita kalau kamu yang masih mau balik ya, kamu udah tahu lah ya harus ngapain, intinya gitu. Kalau soal di sini sih dari dia ya, dia masih kepingin untuk menjalin koneksi itu gitu ya. Hanya memang dia masih menahan pergerakan dia karena dia masih yang mantauin kamu tadi untuk tahu waktu yang terbaik kapan datangnya. Intinya gitu. Oke? Kita sekarang coba lihat zodiak yang terbuka ya. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Aquarius, Libra, Scorpio, Aries, Pisces, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba alfabet yang terungkap ya teman-teman. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin belajar tarot, atau teman-teman pingin dibacakan kartu detail seperti di video YouTube ini, bisa teman-teman, semua bisa di Instagram @sora_tarot di satu pintu aja. Atau teman-teman mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri yang jelas, itu juga bisa ya teman-teman ya. Oke, semua bisa di Sora Tarot. Oke, KMW ada yang masih menjadi rahasia ini ya. SDP, LP, kalau dibilang ada yang masih menjadi rahasia, mungkin kamu belum ingat orangnya, atau kamu belum ketemu sama orangnya, belum ada kejadiannya, gitu ya. FFTIUUV 1, 2, 3, tekan layarnya ya, buat kelihatan lebih jelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai jumpa lagi, bye-bye.